Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIMIK Pringsewu Kota Agung pada mata kuliah Security System, yaitu tentang keamanan sistem informasi. Pada saat ini kita sudah berada di sebuah informasi based society yang mana sangat esensial bagi sebuah organisasi baik perusahaan maupun perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan. Dari survei Information Week USA, hanya 22% yang menganggap keamanan itu penting. Akan kesadaran akan masalah keamanan masih sangat rendah. Terbukti dengan adanya di tahun 1988, Robert Tapan Morris itu berhasil melumpuhkan sistem internet dan akhirnya untuk memperbaikinya mengeluarkan dana sekitar 100 juta US dollar, dan di tahun 1990 Morris dihukum dan hanya didenda 10.000 US dollar. Pada tahun 1997 seorang hacker yang berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport sehingga memutuskan komunikasi kontrol tower dan menghalau pesawat hendak mendarat. Dari jumlah kejahatan komputer ini antara lain aplikasi bisnis yang digunakan, kemudian desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan banyak operator, dari transisi dan single vendor ke multi vendor, kemudian meningkatkan kemampuan pemakai di bidang komputer, kesulitan dan penegakan hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Semakin kompleksnya sistem digunakan, seperti semakin besarnya program atau source code. Jadi semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer yang global seperti internet, potensi sistem informasi yang dijebol menjadi lebih besar. Pada tahun 1999, Computer Security System atau CSI atau yang disebut dengan API Computer Crime survei menunjukkan beberapa titik yang menarik. Seperti misalnya ditunjukkan bahwa merupakan potensi attack abuse ya. Pada tahun 2000 beberapa situs web di Indonesia dijebol. Contoh terakhir Bank BCA, Bank Lipo dan Bank Bali. Hacker Indonesia ditangkap di Singapura. Mungkinkah aman? Sangat sulit untuk mencapai 100% aman. Ada timbal balik antara keamanan versus kenyamanan. Nah, definisi komputer security ini adalah computer is secure if you can depend on in and software to behave as you expect. Ya, dari Gigi Simon, ini keamanan informasi adalah sebagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi. Nah, adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemudian jika kita bicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, kita tidak akan berbicara kemungkinan adanya resiko yang muncul dalam atas sistem tersebut. Nah, dari materi yang pertama tadi di ulasan awal, maka tulislah soal dan jawaban itu di buku, boleh di screenshot dan sebagainya untuk menulis soal ini, dan nanti silakan kalian jawab. Oke, sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama, yaitu threat atau ancaman, kemudian vulnerability atau kelemahan atas sistem. Maka masalah tersebut pada gilirannya terdampak pada 6 hal terutama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas,
dengan keberadaan, availability, kepatuhan, komplimensi, keandalan, ya. Kemudian adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu akses kontrol sistem, telekomunikasi dan jaringan, manajemen praktis, pengembangan sistem aplikasi, kemudian kriptograf, kemudian arsitektur dan dari sistem informasi, kemudian pengoperasiannya yang ada, business continuity plan (BCV) ya, BCV dan disaster recovery plan (DRV). Dari kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Kemudian tata letak fisik dari sistem yang ada. Oke, yang pertama adalah ancaman atau threat ya. Yang pertama adalah ancaman alam, ancaman manusia itu sendiri, kemudian ancaman lingkungan. Ancaman alam ini termasuk dalam kategori dari air, banjir, tsunami, ilustrasi air laut, kelembapan tinggi, badai, pencairan salju. Kemudian adanya ancaman dari tanah, longsor, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Kemudian kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut. Dari ancaman manusia dapat dikategorikan bahwa ancaman manusia diantara adalah bisa kita baca sendiri ya di sini ya, terlalu banyak, itu malicious code, virus legit bom, trojan, horror, kemudian active content, content erasure, kemudian social engineering dan seterusnya ya. Dari ancaman lingkungan dapat dikategorikan adalah sebagai lingkungan seperti berikut, yaitu penurunan tegangan listrik ya, kemudian polusi, efek bahan kimia seperti semprotan dan pembunuh serangga, kemudian kebocoran seperti IC atau bocor saat hujan ya. Ini kelemahannya adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet hingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN-nya yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Dari suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal ada 3 yang digunakan, yaitu pendekatan preventif, kemudian pendekatan detektif, kemudian pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem. Oke, untuk kedua ini kita silakan kalian screenshot atau kalian langsung catat boleh ya untuk menjawabnya. Yang pertama adalah tuliskan ancaman apa saja yang terjadi pada komputer, tuliskan kelemahan, kemudian tuliskan pendekatan keamanan sistem informasi secara singkat. Jadi silakan kalian catat soalnya, kemudian dijawab di atas kertas. Selanjutnya silakan membuat sebuah video dan diupload ke channel masing-masing. Terima kasih. Untuk materi kedua kembali akan diupload. Tugas silakan dicatat dan dijawab lewat video. Untuk itu silakan kalian setelah menonton atau menyimak video ini dari awal hingga di akhir ini, silakan kalian subscribe, like, kemudian komen ya, komen dengan nama dan kelas. Cukup itu saja. Terima kasih. Bertemu kembali di materi kedua.